PPATK itu melakukan penundaan transaksi sementara. KPK sudah bergerak juga karena kaitannya dengan LHKPN dan beberapa petunjuk-petunjuk berkaitan dengan BBM ya. Tadi pengoplosan solar ya, itu berkaitan dengan undang-undang migas atau mungkin cipta kerja. Siapapun lah itu yang terlibat. Ini kan kemungkinan katanya gratifikasi, artinya apa? Artinya ada orang yang melakukan kejahatan pengoplosan solar dan sebagainya, dan kemudian oknum polisi ini menjadi pelindungnya atau menjaganya dan sebagainya, dan untuk itu dia mendapatkan uang gitu ya. Tapi juga harus ditelusuri bahwa yang bersangkutan juga pernah dinarkobakan, narkoba pada waktu itu ya, kasat bahkan. Nah ini juga harus dilihat. Kan ini ketahuan ya bahwa modusnya dan yang bersangkutan karena Polri ya, penyidik ya kan tahu. Jadi dia hanya 400 juta, 400 juta ya, nggak tahu dicocok apa enggak ya. Tetapi kan ternyata kan ada transaksi yang miliaran. Apakah itu mutasi dan sebagainya? Artinya apa? Yang tidak ada di LHKPN, tidak ada di rekeningnya itu adalah jauh lebih besar. Polda juga bisa, tidak harus KPK. Polda juga bisa kan. Nanti kan gampang apakah nanti mau diambil alih oleh KPK atau KPK justru melimpahkan kepada Polda. Tapi langkah cepat tuh harus penyitaan harta-harta yang tidak cocok gitu dan sebagainya. Pemblokiran juga harus segera oleh penyidikan atau KPK itu sangat sedikit TPPU-nya ya, sangat sedikit. Jadi padahal TPPU-nya adalah undang-undang atau ketentuan yang jadi momoknya para pelaku kejahatan ekonomi. Tetapi tidak diterapkan. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa TPPU itu sulit, TPPU itu tidak bisa. Padahal tidak, banyak kasus polisi yang menerapkan itu bisa gitu ya. Memang ada beberapa kasus yang kejahatan ekonomi itu, kejahatan asalnya memang tidak diikuti dengan TPPU. Artinya apa? Kalau tidak diikuti dengan TPPU, ya artinya kita hanya punya paradigma memenjara orangnya saja tanpa merampas hasil kejahatannya. Sehingga langkah-langkah penyitaan tidak disegerakan. Nah ini sekarang harus disegerakan. Pelacakan dan perampasan itu optimal ya TPPU, dan ancaman pidananya yang berat ya TPPU. Susah mengelak ya. Dan dengan undang-undang TPPU itu kita tidak misal sekarang ya, tidak fokus kepada oknum polisi ini, tapi juga fokus juga kepada dari dia itu kemana saja uangnya. Pada mereka itu ada juga nanti TPPU-nya, yaitu TPPU pasif. Nah pada oknum ini dia melakukan kejahatan asal yang ini kelihatannya juga banyak pelanggarannya ya, baik itu migas atau cipta kerja atau bahkan nanti gratifikasi atau korupsi. Dan kemudian TPPU-nya ketika dia belanjakan, ketika dia berikan kepada istrinya, anaknya untuk apapun, sehingga di sini ada satu pendidikan pada masyarakat, istri, anak, keluarga, teman itu jangan gampang mau menerima dan jangan mau untuk membantu menyalurkan uang-uang itu untuk disembunyikan. Membantu itu akan kena TPPU juga meskipun ancaman pidananya ada 5 tahun. Kalau ada kejahatan ekonomi atau kejahatan korupsi dan sebagainya, kemudian digunakan, itu pasti ada TPPU-nya, pasti. Kecuali kalau memang menerima suap, baru menerima ketangkep ya belum ada TPPU-nya. Sekarang tinggal masalahnya adalah keinginan kuat, politik yang kuat bahwa TPPU harus digunakan untuk mencegah para pelaku kejahatan korupsi terutama dan kejahatan-kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pejabat dan aparat.